Soalan pertama, bagaimana cara Ustaz merawat orang yang dalam keadaan kemurungan? Memang banyak perkara sedih itu menimpa kawan saya. Nah, saya sebagai kawannya, kawan dekatnya, macam mana supaya boleh kongsi nasihat? Adakah Ustaz doa-doa tertentu? Rasanya Ustaz dah jawab tadi dalam kuliah subuh ketika membahas nama Allah Al-Mujib. Al-Mujib maknanya Allah memperkenankan doa. Kalau orang yang murung itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tolong sesiapa yang minta pertolongan, tak timbul sebenarnya rasa murung. Kalau ada murung pun sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan permohonanmu. Bila kepada engkau, hai Muhammad, ditanya tentang aku, kata Allah, jawablah olehmu kepada yang bertanya, sesungguhnya aku ini dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, jawab bahwa aku ini dekat. Aku akan mengkabulkan doa mereka. Falyastajibu li. Tetapi mereka hendaklah mengabulkan ketetapanku. Aku suruh salat-salat. Bukan hanya salat wajib, salat sunat. Aku suruh puasa-puasa. Aku suruh zakat-zakat, infak, wakaf. Sabar, berbuat baik pada semua orang. Dan Allah tidak pernah mungkir janji. Adapun doa, sungguh banyak doa. Bila kita dalam keadaan susah, rungsing, murung, terutama doa yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku mengaku bahwa aku banyak buat salah. Itu namanya doa usana, doa sambil memuji Allah. Dan doa sambil memuji adalah lebih hebat, lebih dikabulkan oleh Allah daripada minta saja. Banyak baca Quran. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada rasa gundah, murung dan rasa sedih. Banyak doa-doa yang datang dari Nabi. Cuma sebagaimana pesan Ustaz tadi dalam kuliah subuh, yang mustahak iman. Yang mustahak itu iman. Orang yang beriman senantiasa hidupnya steady. Sebab orang beriman sifatnya bila dapat nikmat dia syukur, bila dapat ujian dia sabar. Itu. Dan nasihat Ustaz kepada kawan tadi, ajak kawan yang murung itu ikut majlis ilmu, kelas-kelas seperti ini. Insya-Allah sedikit sebanyak akan hilang, sedikit demi sedikit. Bukan dengan hanya baca doa, kadang-kadang kandungan doa pun tak faham. Yang kedua,
Kawan saya kata, pengantin yang bersanding itu syirik. Pengantin bila bersanding itu syirik. Dan siapa saja yang datang ke dalam walimah itu yang ada persandingan juga syirik. Apalagi ada tepung tawar. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Jika pengantin itu bersanding pada kursi tertentu untuk difotograf, untuk diambil foto oleh fotografer. Kawan saya bawa ayat 140 dari surat An-Nisa. Nah, kita pun baru belajar minggu lalu. Itu Allah sebut tentang orang-orang kafir dan orang munafikin. Betul? Tempat mereka adalah Jahannam. Tapi sampai mengatakan orang yang bersanding ketika kawin itu syirik. Dan orang yang turut hadir dalam walimah itu juga syirik. Allah, itu dah keterlaluan. Tidak bersesuaian dengan ayat yang dibawa tadi. 140 surat An-Nisa. Hadirin dan hadirat. Laki-laki wanita setelah akad nikah, mereka dah halal dah duduk bersama. Dan adat kita pula di Nusantara ini, mereka lalu duduk bersama sebagai kenang-kenangan ambil foto. Ambil gambar sebagai gambar kenang-kenangan. Kalau itu merupakan suatu adat, dia tidak salah insya-Allah. Cuma Ustaz setuju. Masalah tepung tawar ini masalah Hindu. Bapa-bapa dan ibu-ibu, kalau pernah terjadi zaman-zaman dahulu, kita jahil, kita tak tahu, insya-Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi dengan syarat jangan diulang lagi perbuatan tersebut. Itu sebabnya Ustaz apabila ada pengantin disuruh ke depan untuk jumpa pengantin yang mereka sebut dengan tepung tawar, Ustaz tidak akan sentuh perenjis ini. Ustaz ajak pengantin baca doa. Allahumma barik lakuma wa barik alaikuma wajma' bainakuma bi khair. Ya Allah, berkatilah dua mempelai ini. Berkatilah ke atas kedua mereka. Himpunkan mereka dalam kebaikan. Itu doa yang datang dari Nabi. Bukan renjis-renjis. Sekali lagi, mendakwa orang yang bersanding, pengantin, laki-laki dan wanita, hukumnya syirik. Orang yang hadir juga terlibat dengan syirik. Itu fatwa yang tidak betul. Itu fatwa orang yang kurang ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, boleh tak orang yang tawaf wida ketika umrah sebahagiannya dia tawaf setelah subuh, kemudian dia sambung nanti tawafnya itu setelah zuhur? Jawabnya tak boleh. Memang tawaf boleh bersambung. Sebagai contoh, kita batal tawaf, uduk kita batal pada pusingan yang ketiga. Kita ambil uduk. Dah ambil uduk, sambung. Sambungan yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sambung macam itu boleh. Atau kita baru sampai ke pusingan yang keempat. Tiba-tiba qamat dalam Masjidil Haram.
Lalu imam kata Allahu Akbar. Kita berhenti. Tawaf. Pada tawaf yang keempat umpamanya, pusingan keempat. Ikut imam. Salat berjamaah. Dah selesai, kita sambung lagi dengan pusingan kelima. Itu boleh. Tapi tawaf 3 pusingan habis subuh, tambah 4 pusingan habis zuhur, tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kebolehan tersebut. Terakhir Pak Ustaz, soalan yang keempat. Dalam TikTok, Ustaz dikirim 2 orang pemuda mengatakan, siapa yang memakai celana atau seluar pendek, nampak lutut, 3 kali hukumnya fasik. Oleh sebab itu, apabila orang tersebut yang fasik itu, dia jadi wali nikah, maka nikahnya tak sah. Hadirin dan hadirat, bagi Ustaz, fatwa seperti itu keterlaluan. Kita tak nafikan. Aurat laki-laki dari pusat hingga ke lutut. Itu pun masih ada lagi perbincangan para ulama fiqh. Apakah paha termasuk aurat atau tidak? Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak. Berbeza pendapat. Kalau fatwa dalam TikTok ini mengatakan 3 kali membuka aurat dengan menggunakan atau memakai seluar pendek, maka fasik. Dan wali yang fasik tidak sah pernikahan itu. Ustaz melihat fatwa itu keterlaluan. Itu sebabnya kata para ulama, mengapa wali atau saksi sebelum menjadi wali diminta untuk istighfar dahulu. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Juru nikah kata, kita perlu istighfar paling kurang 3 kali. Kalaulah selama ini kita ada buat dosa, kita tergolong fasik, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Baru kemudian dia dijadikan wali atau saksi. Itu jalan keluar yang diambil oleh setengah juru nikah. Yang ini pula kata 3 kali saja fasik, bila jadi wali tak sah dan perkawinan anak tersebut jadi zina. Oh, ini fatwa yang melampau. Itu sebabnya nasihat Ustaz, jangan ya cari ilmu hanya dengan mendengar TikTok. TikTok yang hanya durasinya lebih kurang 3 minit, 4 minit ini, disebut begitu tanpa membawa dalil. Kelas-kelas macam ini setengah jam, 40 minit, 45 minit, walaupun tidak banyak kita bahas, tapi ada dalil, ada hujah. Itu yang perlu jadi pegangan kita. Islam agama dalil, bukan agama TikTok. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Tapi ingat,